Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Aprilia, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya di Minkayung Utara tentang pelaksanaan membaca dan menulis di kelas 1. Kegiatan membaca dan menulis merupakan kegiatan yang unik dan rumit, sehingga seseorang tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa mempelajarinya, terutama anak usia sekolah dasar yang baru mengenal huruf atau kata-kata. Kemampuan membaca merupakan dasar bagi siswa untuk menguasai berbagai bidang studi. Untuk itu diperlukan rencana pembelajaran yang matang yang disusun berdasarkan kurikulum. Oleh karena itu, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif serta memiliki kemampuan yang memadai dalam merancang pembelajaran menulis, terutama menyangkut teknik dan strategi yang digunakan. Perlu diketahui, tugas guru yang terpenting adalah sebagai pelaksana operasional pembelajaran. Secara khusus, mata pelajaran membaca dan menulis di kelas rendah dapat dilaksanakan secara baik. Maka dari apa itu guru hendaknya mempelajari, memahami, dan mengkaji garis besar program pengajaran atau disingkat dengan GBPP yang sudah menjadi tanggung jawab, sehingga guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana mata pelajaran tersebut akan disajikan nantinya. Berdasarkan yang saya temui di lapangan, yaitu Minkayung Utara, diketahui bahwa kemampuan membaca dan menulis siswa dalam pembelajaran masih seimbang antara keduanya. Jumlah siswa yaitu 32 orang, terdapat 16 orang atau 50% siswa yang dapat membaca dan menulis dengan baik. Itu pun masih banyak memerlukan bimbingan dan tuntunan guru. Selebihnya, 16 orang atau 50% berada pada kategori belum mampu. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan guru dalam pembelajaran menulis. Melalui menulis tegak bersambung, guru berharap mampu mendorong siswa untuk menulis pada kelas 1 yang masih termasuk kelas awal di Minkayung Utara tersebut. Baiklah, langsung pada pembahasan intinya. Yang pertama ada pengertian membaca. Pengertian membaca ini saya mengambil secara umum dan menurut para ahli. Yang pertama, secara umum dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, membaca berhubungan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Sedangkan menurut para ahli, Khalid, AH, dan Lilis S. tahun 1997, membaca adalah mengemukakan atau menyembunyikan rangkaian lambang-lambang bahasa tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Berikutnya, pengertian menulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Tarigan 1986, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Sedangkan pengertian membaca permulaan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1999, kemampuan berarti kesanggupan atau kecakapan. Membaca berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis atau mengeja dan melafalkan apa yang tertulis. Menurut para ahli, membaca permulaan merupakan tahap awal dalam belajar membaca yang difokuskan kepada mengenal simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf sehingga menjadi pondasi agar anak dapat melanjutkan ke tahap membaca permulaan. Itu menurut Darwadi tahun 2002.
Sedangkan pengertian menulis permulaan menurut Mulyono Abdurrahman tahun 2010 mendefinisikan menulis adalah cara menggambarkan pikiran, perasaan, ide ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa dan grafis. Menulis termasuk salah satu komponen dalam sistem komunikasi. Menulis digunakan sebagai proses untuk menyampaikan gagasan atau ide dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, kemampuan menulis perlu dimiliki oleh siswa. Menurut Wali kelas 1 Min Kayong Utara, faktor yang mempengaruhi membaca dan menulis itu ada 5. Yang pertama, lingkungan. Memberikan lingkungan yang mendidik dan mendorong siswa untuk mengoptimalkan perkembangan otaknya. Caranya bisa dengan memberikan permainan yang positif, edukatif, serta keamanan lingkungan. Termasuk sekolah juga bisa menjadi sarana perkembangan. Yang kedua, keluarga. Dalam keluarga, tentu saja peran ayah dan ibu sangat penting dalam perkembangan kemampuan menulis anak. Selain itu, kerabat terdekat seperti kakek, nenek, paman, dan orang lainnya mempunyai peran yang juga sangat penting. Yang ketiga itu adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademis dan pelajar. Dampak positifnya yaitu mempermudah siswa dalam mencari referensi, sedangkan dampak negatifnya buku bahan ajaran kurang diminati oleh siswa. Yang keempat adalah sarana kurang memadai. Sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi atau tempat membaca yang nyaman. Yang terakhir adalah kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ajakan, dan ketertarikan seorang akan sesuatu. Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang gemar dalam membaca. Baiklah, selanjutnya peran guru dalam membaca dan menulis di kelas 1 Min Kayong Utara. Menurut saya, proses pembelajaran guru Min Kayong Utara dalam membaca dan menulis di kelas awal sudah menggunakan media dan metode yang tepat, sehingga peserta didik dapat dengan mudah belajar menulis permulaan. Guru mulai melatih peserta didik membaca per kata, kemudian langsung dituangkan dalam bentuk tulisan. Peserta didik kelas 1 memiliki salah satu sifat meniru. Peserta didik akan meniru apa yang dituliskan oleh guru dan bagaimana bentuk tulisan tersebut. Guru harus berhati-hati dalam mengajarkan tulisan permulaan ini. Guru kelas 1 Min Kayong Utara mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan buku bergaris dan biasanya digunakan untuk menulis halus. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang observasi dan wawancara saya di Min Kayong Utara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.